Halo, bertemu kembali dengan saya Jukris Kamtar Banurea. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai peluang bisnis ternak ayam kampung. Di tengah persaingan yang ketat, ternyata bisnis ternak ayam kampung juga memiliki salah satu penghasilan yang menguntungkan. Jika Anda tertarik mengenai usaha ternak ayam kampung ini, kira-kira bagaimana cara untuk memulainya? Secara khusus buat saudara-saudara yang masih pemula, dan Anda perlu ketahui bagaimana seluk-beluk peluang pasar, sehingga nanti ketika Anda memulai dan saat panen, Anda jangan sampai kewalahan dalam hal pemasarannya. Nah, saya di sini akan menyampaikan secara lengkap di video kali ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan memberikan komentar-komentar Anda, kira-kira hal-hal apa yang Anda perlukan dalam memulai usaha ternak ayam kampung. Tetap di channel Konsultan Peternakan. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah akrab dengan ayam kampung, yang mana ayam kampung ini sering juga disebut dengan ayam buras ataupun ayam bukan ras. Jika dilihat dari tingkat selera masyarakat, ayam kampung ini masih termasuk ayam yang primadona dibandingkan dengan ayam negeri lainnya, misalnya ayam potong dan ayam petelur akhir. Ayam buras ini memiliki cita rasa yang khas dan memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dengan ayam negeri. Nah, kenapa ternak ayam kampung ini menjadi peluang bisnis buat kita? Yang pertama, harga jual ayam buras atau ayam kampung itu lebih mahal dibandingkan ayam negeri ataupun ayam potong. Kenapa? Karena penilaian masyarakat ataupun selera masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan ayam negeri, sehingga harganya ayam kampung tadi menjadi semakin lebih tinggi. Sebelum Anda memulai usaha ternak ayam kampung, mestinya Anda harus memperhitungkan banyak hal. Yang pertama, bagaimana tentang pemasaran yang ada di sekitar Anda. Yang kemudian disesuaikan dengan jumlah modal yang Anda miliki. Jangan nanti kita mampu membeli bibit ayam ataupun DOC-nya 500 ekor, ternyata kemampuan kita hanya mampu untuk memelihara 200 ekor. Ini akan berisiko pada saat pemberian makan, karena namanya makhluk hidup, khususnya ternak ayam ini, mau tidak mau kita harus memberikan makan dengan gizi yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan ayam kampung. Nah, dalam video kali ini saya hanya ingin membahas mengenai cara memulai usaha ternak ayam kampung skala rumah tangga ataupun secara sederhana dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Saksikan terus video ini. Nah, berikutnya, ketika Anda sudah membeli DOC ataupun anak ayam berumur 1 hari, sebaiknya Anda langsung memberikan vaksinasi, paling lambat di usia 3 hari. Vaksinasi yang pertama adalah vaksinasi ND, Newcastle disease. Ini dengan cara meneteskan di hidung ataupun di mata. Sesudah itu nanti diulangi kembali pada hari ke-21 ya, atau umur 3 minggu divaksin dengan ditetes mata juga atau tetes hidung, dan kembali diulangi pada usia 3 bulan. Itulah jadwal vaksinasi untuk ND. Biasanya pemeliharaan ayam kampung secara konvensional itu ataupun secara sederhana, umumnya untuk umur panen dengan bobot 1 kilo sampai 1,2 kilo itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan. Nah, kita akan memotong waktu panen ini dengan cara pemberian pakan yang baik,
cukup dengan 3 bulan sudah mampu panen dengan bobot minimal 9 ons, atau kalau bibitnya bagus itu bisa mencapai 1,1 kg. Tapi rata-rata yang saya pelihara itu maksimal di 1,2 dan minimal itu 1 kg dengan usia pemeliharaan 3 bulan. Air minum itu harus tersedia sepanjang hari, namun perlu diperhatikan air minum itu harus selalu bersih. Jangan sampai di permukaan ataupun di tempat air minum itu sampai muncul lumut-lumut, karena ini dapat mengganggu kesehatan sistem pencernaan ayam yang kita pelihara. Salah satu akibat yang disebabkan oleh tempat pakan dan tempat minum yang tidak bersih adalah terjadinya penyakit mencret atau berak kapur. Bahkan yang parah itu bisa menyebabkan berak darah. Makanya hati-hati, jangan sampai tempat makan dan tempat minum ternak ayam Anda itu kotor. Maka rajin-rajinlah untuk membersihkan tempat minumnya, dan air minum selalu diganti setiap hari. Yang berikut adalah menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang adalah salah satu faktor untuk mencegah timbulnya sumber penyakit yang dapat menyerang ternak ayam. Lantai kandang ataupun alas kandang yang digunakan itu harus tetap terjaga kebersihan dan jangan sampai lembab ataupun basah. Karena lantai kandang yang basah itu bisa timbul di sana bakteri-bakteri yang dapat merugikan ternak ayam Anda. Alas kandang yang terbuat dari sekam ataupun pengetaman sebaiknya diganti 1 kali 2 minggu atau disesuaikan dengan keadaan. Artinya jangan sampai alas kandang itu basah, bau, yang menimbulkan gas amoniak yang dapat mengganggu sistem pernapasan ayam yang ada di dalam kandang. Cara berikutnya untuk mengatasi bau dalam kandang itu dapat dengan melakukan penyemprotan larutan asam sitrat dapat dibeli di toko online, harganya sangat murah. Campurannya untuk per liter itu adalah 25 gram atau 25 gram asam sitrat untuk 1 liter air bersih. Ini disemprotkan ke seluruh permukaan lantai kandang, karena asam sitrat ini dapat membunuh bakteri ataupun penyakit yang ada di alas kandang, sehingga kotoran yang ada di atas permukaan itu langsung cepat terurai dan tidak mengundang lalat datang ke kandang, sehingga kandang tetap bersih dan tidak bau. Yang perlu Anda persiapkan adalah obat-obatan dan vitamin. Ini untuk pencegahan dan pengobatan ketika ternak ayam Anda itu mengalami sakit. Yang berikut, pemasaran. Untuk memasarkan ternak ayam Anda, perhatikan selera pasar itu seperti apa. Apakah pasar itu membutuhkan bobot ayam yang 8 ons sampai 1 kilo, atau 1 kilo sampai 1,5 kilo. Ini sesuaikan dengan pasar Anda. Dengan melihat pasar ini, Anda akan bisa menyesuaikan umur ayam yang akan Anda pelihara. Artinya, jika pasar yang membutuhkan bobot 1 kilo, maka cukup hanya memelihara 3 bulan sampai 3,5 bulan. Sebab semakin lama kita pelihara juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jika informasi ini berguna untuk Anda, saya mohon untuk menyebarluaskannya kepada rekan-rekan Anda di media sosial, sehingga semakin banyak lagi masyarakat yang mendapatkan edukasi dari channel ini. Demikian, terima kasih sudah bersedia menyaksikan video ini, dan saya mengucapkan salam peternakan.